Halo adik-adik, selamat pagi. Jumpa kembali bersama Bapak Koma Agus Darmayasa. Hari ini Bapak akan membahas tema 2, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Langsung saja kita ke pembelajaran kelima ya. Di sini ada percakapan ya. Sana anak-anak lihat di halaman 36 di buku temanya ya. Perahu, bagaimana cara kamu berlayar? Kata si balon. Kemudian si perahu menjawab, dengan bantuan angin balon. Terus, angin apa itu angin? Angin itu udara yang bergerak. Kalau kamu, mengapa bisa menggelembung? Karena di dalam perutku juga ada udara. Perahu, ketika udara itu ditiupkan, aku dapat menggelembung, kata si balon. Kemudian si perahu menjawab, berarti udara sama-sama berguna bagi kita. Nah, itu percakapan antara si balon dan si perahu. Kemudian, dengarkan gurumu membaca teks berikut. Nah, ini ada di halaman 39. Meniup balon. Balon terbuat dari bahan karet. Karet bersifat lentur dan elastis. Saat kita meniup balon, udara masuk ke dalam balon. Balon yang kita tiup akan menggelembung. Udara akan menekan balon ke segala arah. Udara dalam balon akan menyesuaikan dengan bentuk balon. Begitu juga dengan kantong plastik. Artinya bentuk udara mengikuti bentuk wadahnya, ya. Kita lanjutkan, ayo kita membaca. Kita membaca di halaman 41. Bermain ada aturannya. Setiap aturan permainan harus dipatuhi. Ketika bermain tidak boleh curang. Aturan tidak hanya ada di dalam permainan saja. Di rumahku juga ada beberapa aturan. Teman-teman mau tahu? Nah, apa saja aturan di rumahku? Nomor 1, bangun pagi pukul 5 ya. Setelah itu bangun merapikan tempat tidur. Setelah itu selalu minta izin bila bepergian. Nomor 4, dalam bermain tidak boleh lupa waktu. Setelah makan, membersihkan meja dan mencuci piring. Terus sore hari membantu pekerjaan orang tua. Pukul 19 belajar dengan rajin. Pukul 21 tidur ya. Jadi anak-anak harus rajin membantu orang tua, tidak boleh malas ya. Ingat belajar membaca. Oke. Nah, berilah tanda centang pada kolom yang sesuai. Ini ada dalam halaman 42 ya. Di sini ada 5 ya. Kegiatan pertama menonton sampai larut malam. Apakah itu perlu dilakukan atau tidak boleh dilakukan? Ya, tentunya kalau menonton sampai larut malam itu tidak boleh dilakukan. Kita centang ini ya. Nomor 2, membantu ayah dan ibu. Perlu atau tidak boleh? Ya, perlu kita membantu ayah dan ibu ya. Kita centang di sini. Mengerjakan PR, perlu atau tidak? Iya, tentunya perlu, kita centang di sini. Bermain dengan curang, perlu atau tidak? Tidak perlu ya. Terakhir, minta izin kepada orang tua bila akan bepergian. Iya, tentunya harus perlu ya. Sudah paham anak-anak? Sudah, kita lanjut ke pembelajaran ke-6 di halaman 44. Ini ada percakapan ya. Bu, dulu ibu pernah bilang kalau air itu termasuk benda cair. Apa yang dimaksud dengan benda cair, Bu? Benda cair itu benda yang memiliki volume yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya air, minyak, dan sirup. Coba Benny perhatikan bagaimana bentuk air setelah dimasukkan ke dalam pistol mainan itu. Nah, bagaimana? Menyerupai pistol itu ya.
Wujud benda. Dilihat dari wujudnya, benda dapat dibedakan menjadi 3 ya. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Itulah benda padat ya. Contohnya apa? Kelereng benda padat, batu, dan pensil. Sekarang benda cair. Apa itu benda cair? Benda cair adalah benda yang memiliki ukuran yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya, sirup dalam botol, teh dalam gelas, dan air minum dalam cangkir ya. Dia berubah sesuai dengan tempatnya. Kalau air itu ditaruh di dalam gelas, dia akan berbentuk gelas ya. Sekarang terakhir, benda gas. Apa itu benda gas? Benda gas adalah benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang selalu berubah-ubah ya, sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya, udara dalam balon, ban dalam sepeda, kantong plastik yang ditiup. Karena anak membaca di sana ya. Kemudian, amatilah benda-benda yang ada di dalam rumahmu. Beri tanda centang ya di halaman 47 ya. Halaman 47. Contohnya ini satu, boneka. Boneka itu termasuk benda padat atau benda cair atau benda gas? Ya, tentunya benda padat. Nomor 2, apa kasih contoh lagi ya? Meja. Meja itu benda padat, benda cair atau benda gas? Ya, tentunya benda padat. Kita centang di sini. Nanti selebihnya anak-anak bisa tulis di sana menggunakan pensil ya. Pak lanjutkan. Kita mengamati. Amatilah gambar berikut ini ya. Dia sedang bermain apa? Bermain pistol air ya. Aturan ada di mana-mana. Aturan berlaku di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Aturan berguna untuk mengatur kehidupan. Aturan di rumah wajib ditaati oleh semua anggota keluarga. Aturan dalam bermain juga wajib ditaati oleh semua anggota yang ikut dalam permainan. Apa yang terjadi kalau kita tidak mematuhi aturan? Gimana? Harusnya kita akan bertengkar ya. Harusnya kita mematuhi aturan permainan ya, biar sportif. Sekarang kita mengamati lagi. Benny mempunyai 1 pistol air. Edo juga mempunyai 1 pistol air. Tiba-tiba Udin datang dan juga membawa 1 pistol air. Jadi Benny mempunyai 1 pistol air, Edo juga mempunyai 1 pistol air, dan Udin mempunyai 1 pistol air ya. Nah, ini dia. Sana lihat di halaman 50. Sambil belajar bernyanyi ya. Bisa anak dengarkan nyanyian ini ya. Aku mau belajar perkalian. Perkalian adalah penjumlahan berulang. Ingat kata Bu Guru, aturan minum obat. Ayo kawan, mari kita belajar. 3 dikali 1 sama dengan berapa? Itu sama artinya satunya ada 3. Ayo kawan semua, mari kita jumlahkan. Ayo kawan, siapa tahu jawabnya? Oke. Kita lihat di sini pistol airnya ada 3 ya. Bagaimana bentuk perkaliannya? Bentuk perkaliannya kita lihat dulu. Berapa kotak ini? 1, 2, 3. Kita tulis di sini 3 dikali dalam 1 kotak ini ada berapa? Ada 1. Ya, 3 dikali 1 sama dengan hasilnya 3. Ada yang belum paham? Perkalian itu adalah penjumlahan berulang. Nah, ini sudah ditulis di sini ya dalam lagunya. 3 dikali 1 itu sama dengan satunya ini 3 kali 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3.
3 ya. Paham anak-anak? Kalau belum paham, Bapak contohkan ayo berlatihnya di sini ya. Di halaman 51. 2 dikali 5. Bagaimana penjumlahan berulangnya? Apakah 2 ditambah 2 atau 5 ditambah 5? Ya, tentunya 5-nya ini 2 kali 5 ditambah 5 sama dengan berapa? 10. Nah, sekarang nomor 2 lagi Bapak contohkan. 4 dikali 2. Berapakah penjumlahan berulangnya di sini? Apakah 4 ditambah 4 ditambah 4 atau 2 ditambah 2 ditambah 2? Ya, tentunya 2-nya ini 4 kali ya. 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan berapa? Ya, 8. Paham anak-anak? Pasti paham ya. Silakan anak-anak buat di sana menggunakan pensil ya di halaman 51. Tulis menggunakan pensil ya, caranya dan jawabannya ya. Oke, kalau sudah, sekian dari video Bapak. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Selamat belajar. Dadah.